Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Gelsa Putri, NPM 2011030243 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas E, semester 2, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Pak Ahmad Syaifullah MPDI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah perkembangan peradaban Islam pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan atau pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam dan terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah: yang pertama, Kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan Ottoman didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya oleh Utsman pertama dari bangsa Turki Utsmani. Yang kedua, Kerajaan Monggol di India. Peran umat Islam India dalam penyebarluasan agama Islam dapat dilihat dari 4 periode. Yang pertama, periode sebelum Kerajaan Moghul. Yang kedua, periode Moghul. Yang ketiga, periode masa penjajahan Inggris. Dan yang keempat, periode negara India sekuler. Yang ketiga, Kerajaan Safawi di Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Umat Islam menguasai Persia sejak tahun 641 Masehi. Setelah itu, bangsa Persia yang semulanya beragama Zoroaster berbondong-bondong masuk Islam. Selain itu, periode pertengahan sejarah peradaban Islam dibagi dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemajuan pada tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi, dan yang kedua, fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Fase yang pertama, fase kemajuan, ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan ilmu Islam dan ilmu pengetahuan dan ilmu sains mengalami kemajuan dalam penyatuan agama antara wilayah Islam. Yang kedua, fase kemunduran ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Selain itu, perkembangan Islam pada abad pertengahan juga ditandai dengan tiga jalan yang dilalui untuk memperkenalkan Islam pada masyarakat Eropa. Ketiga jalan tersebut adalah Jalan Barat. Jalan Barat, proses ini melalui Jalan Barat dimulai dari kekuasaan Afrika Utara dengan melewati semenanjung Iberia. Para pejuang Islam yang melalui jalan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan dimulai pada tahun 711 Masehi. Perjalanan Tariq dan rombongannya dikenal lantaran prestasinya yang mampu melewati pegunungan Pyrenea yang pada waktu itu terkenal sangat menakutkan. Namun di kota Poitiers, Tariq dan rombongannya ditahan oleh tentara Prancis yang dipimpin oleh Karel Martel pada 732 Masehi. Akhirnya rombongan Tariq ini dibebaskan oleh Khalifah Umayyah yang berkuasa di semenanjung Iberia. Yang kedua, Jalan Tengah. Rute Jalan Tengah ini dimulai dari kawasan Tunisia. Rombongan yang melalui Jalan Tengah ini menuju Apennina dengan melalui Sisilia. Sisilia serta Italia Selatan sempat dikuasai oleh pejuang Islam meski tidak terlalu lama, sebab pada abad 11 kedua kekuasaan tersebut berhasil direbut oleh bangsa Nordia. Dan yang ketiga, Jalan Timur. Pada tahun 1453, Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II mampu mengalahkan Bizantium dengan cara menyerang Konstantinopel melalui Laut Hitam yang merupakan bagian belakang Konstantinopel. Hal ini tidak diduga oleh tentara Bizantium sehingga mudah menaklukkan. Setelah menundukkan Bizantium, tentara Turki melanjutkan perjalanan hingga Wina, Australia. Perjalanan dilanjutkan menuju semenanjung kawasan Balkan. Kawasan ini sempat dikuasai oleh tentara Islam selama 4 abad hingga abad ke-19. Meski demikian, Konstantinopel tetap berada dalam kekuasaan dinasti Umayyah dan berganti nama menjadi Istanbul. Penyebab kemunduran Islam pada abad pertengahan. Penyebab kemundurannya diantara lain: yang pertama, tidak menjaga nama baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para pengusahanya lemah dalam kepemimpinan. Yang keempat, krisisnya ekonomi. Yang kelima, dekadensis moral yang tidak terkendali. Yang keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek. Yang terakhir, konflik antara kerajaan Islam.
Terlebih lagi, setelah pasukan Mughal yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil membumi hanguskan Behat, yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada tahun 1258 Masehi. Saat itu khalifahnya dipimpin oleh Khalifah Al-Mutasyim pada penguasaan terakhir Bani Abbas di Baghdad. Selain itu, ada perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam ada beberapa sektor penting yang mengaruhi perkembangannya. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik, kawasan Eropa sempat mengalami balance of power pada tahun 750 Masehi. Hal ini terjadi baik di kawasan barat maupun timur. Di kawasan barat, muncullah permusuhan antara Bani Umayyah II yang berkuasa di Andalusia dengan Kekaisaran Karolong dari Prancis. Sementara di kawasan timur, muncul pula perseteruan antara Bani Abbasiyah dengan Kekaisaran Bizantium di kawasan Balkan. Yang kedua, bidang ekonomi sosial. Andalusia yang sudah dikuasai Islam pada tahun 711 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi menjadikan sektor perdagangan Eropa banyak dikuasai oleh pedagang Islam. Hal ini karena kawasan tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu jalur perdagangan Asia dan ke Eropa. Kondisi ini menjadikan negara Islam memiliki dominasi dalam sistem perdagangan yang diterapkan oleh kawasan tersebut. Yang ketiga, bidang kebudayaan. Dengan masuknya bangsa Arab ke kawasan Eropa, menjadikan bangsa Eropa mampu memahami pemikiran kuno yang banyak didominasi dari bangsa Yunani serta Babilonia. Ada beberapa tokoh dari kedua kawasan yang dianggap sebagai tokoh yang mampu mengubah pikiran dunia. Di antaranya, Al-Farabi yang merupakan tokoh yang mengumpulkan dan menerjemahkan buku karya-karya Aristoteles pada tahun 780 hingga 863 Masehi. Yang kedua, Ibnu Rushd, dikenal juga dengan nama Averroes. Pemikiran di kawasan Eropa dikenal dengan Averroisme yang menjajarkan tentang kebebasan berpikir pada tahun 1120 hingga 1198. Dan yang ketiga, Ibnu Sina merupakan tokoh yang banyak mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Hal ini karena Ibnu Sina yang dikenal dengan juga dokter yang berasal dari kota Hamzah, Persia pada tahun 980 hingga 1060. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Banyak pemuda Eropa yang belajar di universitas Islam di Spanyol seperti Cordoba, Sevilla, Malaysia, Granada, dan Salamanca. Banyak gambaran berkembangnya Eropa pada saat itu berada dalam penguasaan Islam. Hal baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, maupun politik. Hal tersebut adalah seorang sarjana Eropa, Petrus Alfonsi, pada 1062 Masehi belajar ilmu kedokteran pada salah satu fakultas kedokteran di Spanyol. Yang kedua, Cordoba mempunyai perusahaan yang berisi 400.000 buku yang dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dan banyak sarjana muslim yang berjasa karena telah meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan karya menjadi diterjemahkan dalam bahasa Eropa meskipun ironis diakui sebagai karya mereka sendiri. Akibat dan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini menimbulkan kajian filsafat Yunani di Eropa secara besar-besaran dan akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan atau Renaissance pada abad ke-14. Selain itu, ada perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Dalam perkembangan Islam pada abad pertengahan, kebudayaannya timbul setelah diawali sederetan kebudayaan manusia yang sering dengan sederetan kebudayaan setelahnya. Dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan dibangun oleh Sinak dan arsitek yang berasal dari Anatolia. Perkembangan kebudayaan Islam tersebut terjadi pada masa Kerajaan Utsmani. Pada masa Kerajaan Safawi telah berhasil membuat
Isfahan menjadi ibu kota dan kota yang indah yang terdiri dari bangunan-bangunan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenet Road, dan istana Chihyo Sutun, taman-taman wisata yang ditata dengan indah. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pembadian umum. Wow. Dalam bidang seni, gaya arsitek bangunan-bangunannya sangat kentara. Misalnya Masjid Shah pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Sheikh Lut Allah pada tahun 1603 Masehi. Ini terlihat unsur seni lainnya seperti kerajinan tangan, karpet, permandian, pakaian, keramik, tenun, tembikar, mode, dan seni lukis. Selain itu, perkembangan budaya Islam juga berkembang di kerajaan Mongol, misalnya seperti seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana baik dalam berbahasa Persia maupun India, atau bisa disebut Malik Muhammad Jayazi adalah penyair India yang terkenal dengan menghasilkan karya besar Padmavat Abdul Fad dengan karya Al-Khabar dengan nama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mogol dengan figur kepemimpinannya. Pada abad pertengahan muncul nama-nama yang dikenal, yaitu para sastrawan yang hidup pada abad pertengahan. Di antaranya, yang pertama Fuzuli dengan karyanya yang berjudul Sikayat Name atau Pengasuhan. Ia tinggal di Irak dan wafat pada tahun 1556. Jalaluddin Ar-Rumi yang terdapat gelar Maulana adalah Tuan Kami dengan karyawan Diwan Syam'i Tarbish, yaitu kumpulan puisi yang terdiri dari 33.000 bait, dan Manshawi yang terdiri dari 26.660 dan dibuat pada tahun 10 tahun. Ia lahir di Afghanistan pada tahun 1207 Masehi dan wafat di Turki pada tahun 1273 Masehi. Selain itu, ada Jalaluddin Ar-Rumi, ada Syah'adi Shiraj, ada Fariduddin Al-Attar, ada Hamzah Fansuri. Yang ketiga itu Syah'adi Shiraj, yaitu sastrawan dari Persia yang karyanya berjudul Bustan atau Kebun. Yang keempat Fariduddin Al-Attar dan karyanya yang berjudul Mantik At-Tair atau Musyawarah Bunga, Tazkiratul Aulia, dan Pendidikan Nama atau Kitab Nasihat. Dan yang terakhir Hamzah Fansuri, Nurdin Ar-Raniri, dan Syamsuddin Fasai, Sultan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Ki Ajeng Selo. Karya-karya mereka berisi tentang nasihat-nasihat agama. Selain itu, ada hikmah dari perkembangan Islam. Meskipun Bani Umayyah telah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, perluasan wilayah Islam masih terus dilanjutkan sehingga dapat demikian kebudayaan Islam tetap berkembang di Eropa. Niat tulus melakukan sesuatu karena Allah sangat dibutuhkan karena niat telah berubah menjadi orientasi terhadap kekuasaan atau harta. Maka dengan kehancuran akan menimpanya. Hal tersebut telah banyak dibuktikan pada peristiwa perselisihan runtuh Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Umayyah II di Andalusia, serta kerajaan dan pemerintahan lainnya. Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eropa memiliki kemajuan saat ini, salah satunya disebabkan jasa sarjana muslim yang telah menjadi mata rantai perkembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Eropa pada saat itu. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan Islam pada abad pertengahan ini dilakukan melalui 3 jalan, yaitu Jalan Tengah, Jalan Barat, Jalan Tengah, dan Jalan Timur. Perkembangan Islam mengalami 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya, yaitu masa klasik. Setelah perkembangan 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia, ada beberapa sektor penting yang muncul sebagai pengaruh perkembangan di abad
pertengahan. Beberapa sektor tersebut diantaranya di bidang politik, bidang ekonomi sosial, bidang kebudayaan, dan bidang pendidikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang terlibat-libat, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.